Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melaksanakan kegiatan e-adminduk, administrasi kependudukan yang diselesaikan di kecamatan. Tahun 2019 ini masih pilot project kita ada di Kecamatan Lawang, Ibu. Kenapa Lawang dan 2 kelurahan yang ada ini? Karena itu tempat yang paling jauh sekali di utara sana, Ibu ya, dengan kantor kita. Sehingga ini uji coba di tahun 2019. Ini merupakan hasil karyanya Ibu Kepala Dinas dan juga Ibu Kepala Bidang sewaktu sekolah iklan PIM ya Pak Sek ya. Itu hasilnya pelayanan bisa dilaksanakan di tingkat kecamatan sama di kelurahan yang di Lawang. Itu 5 item dokumen yang kita berikan pelayanan di sana, meliputi perekaman data, akte kelahiran, KTP, KK, KIA, seperti itu. Nah nanti di tahun 2020 Insya Allah ini binteknya sudah kita laksanakan di tahun 2019. Seluruh kecamatan, 33 kecamatan nanti akan bisa melakukan pelayanan langsung di tempat tanpa pemohon datang ke kantor kita yang ada di Kepanjen. Sehingga semua pemohon yang ada di Kepanjen ini memang kita minimkan atau kalau bisa kita nihilkan gitu ya, supaya yang ada di kantor tidak berjubel seperti sekarang ini. Bu lihat itu ini petugasnya sudah kita bintek, tinggal kita turunkan di tingkat kecamatan dan juga peralatan nanti akan di-drop di tahun 2020 pilihannya. Sehingga harapan masyarakat untuk bisa memangkas jalan, memangkas biaya, waktu ya, tenaga itu benar-benar bisa terpenuhi. Itu beberapa inovasi yang sudah kita lakukan Ibu, walaupun kita sudah maksimal, ternyata di sana sini ya Bu Yanti banyak sekali media sosial yang selalu tetap menghujat kita sebagai dinas pelayanan, dan itu kita terima Ibu, memang kenyataannya seperti itu. Kita sudah semaksimal mungkin Bu Yanti ya, karena itu dengan melalui sosialisasi ini kita juga akan bisa mendengar aspirasi panjenengan terkait dengan pelayanan dari dinas kita, supaya ke depan kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi. Dan sekarang Bu Yanti kami persilakan untuk memberikan materinya terkait dengan persiapan kita dalam rangka kegiatan jemput bola yang ada di wilayah Kecamatan Singosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat atau diwakili Pak Sekcam Singosari, Bapak Kepala KUA Singosari, Ibu Kapolsek Singosari, Ibu dan Remen, monggo Bapak Ibu hadirin sekalian. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Ini jamnya jam ngantuk, ini undangan jam 1, ini masih setengah 1. Hah? Boleh kita berdiri sebentar ya Bu, kita yel-yel sebentar biar nggak ngantuk, karena tidak terambil. Kita kemarin dapat ilmu dari bela negara. Jadi begitu kita dikasih salam, selamat siang, siang, luar biasa, tetap semangat, seperti itu. Bagaimana Pak? Mau dijen begitu ya Pak Sus ya? Siang. Betul Bu. Selamat siang, luar biasa, tetap semangat. Singosari, oke. Dukcapil, bisa. Tepuk tangannya meriah, kenapa lagi? Monggo. Ya, sedikit pemanasan biar Bapak Ibu tidak ngantuk, karena materi yang kita berikan siang hari ini tuh bukan berarti saya dan Bu Isi atau Bu Camat sini personel. Yang dari Toyomanto, angkat tangan. Ya, Bapak, oke. Mohon dipersiapkan ini nanti kelengkapan apa saja dari kelompok. Ya, baik. Nanti apa saja yang perlu disiapkan saat jebol anduk datang ke tempat Bapak. Ini yang lain, desa yang lain mohon bersiap-siap saja untuk bukan mohon persiapkan berkasnya, tapi mulai saat ini Bapak Ibu sudah mengerti persyaratannya apa, karena kita sering dapat komplain, Bu, akte kematian itu bolak-balik sampai 4 kali gak tadi seperti itu. Persyaratannya apa? Ternyata memang 4 lembar atau 5 lembar Ibu, tapi ternyata begitu dikupas satu persatu ada persyaratan yang membuat berkas tersebut batal. Jadi dengan adanya kita bertemu saat ini, mungkin Bapak Ibu bisa mencermati masing-masing persyaratan, karena jarak dari Singosari ke Kepanjen juga lumayan jauh. Jadi paling tidak Bapak Ibu nanti bisa memberikan informasi kepada warga terkait dokumen apa yang perlu dipersiapkan andai kata harus datang ke Dukcapil. Nah, untuk desa-desa yang belum didatangi, jadi kelompok Toyomarto nanti
Kemah Desa kami belum tahu nanti Singosari akan menempatkan di mana untuk layanan jebol anduk, dan desa-desa yang lain bisa jadi nanti 2020 juga akan didatangi untuk jebol anduk, karena kita setiap 1 tahun ada keliling ke desa-desa di 33 kecamatan itu sekitar 100 kali ya. Nanti bisa Bu Camat atau Pak Camat nanti juga bersurat ke Dukcapil, nanti akan ada Bu Camat sendiri di sana, nanti bisa meminta untuk desa yang belum didatangi jebol anduk seperti itu. Kemudian mohon izin tadi saya diperkenalkan ya, nama saya Yanti Bojone Marjoko. Ya, loh, itu di Ludruk Ibu biasanya gitu, namanya Yanti Bojone Marjoko, anaknya kami tua Sarkawi. Kalau Ibu kan sama Bu Camat sudah hafal, Bu bagus. Kalau sama saya kan belum. Jadi saya Bu Marjoko seperti itu ya. Maksudnya biar Bapak Ibu hafal, nanti andai kata ada yang ke Dukcapil ternyata ada berkas yang batal, ini di petugas tadi menjelaskannya kurang bisa dicerna seperti itu. Bisa ke lantai 2 ketemu kami di bidang PDIP. PDIP juga bukan partai, tapi bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Kami ada di sana di lantai 2. Jadi kalau ada penjelasan yang belum jelas bisa dipertanyakan ke kami, khususnya begitu. Kantor kelurahan ada meja untuk layanan perekaman KTP, meja untuk KK, kemudian akte kelahiran, akte kematian, KIA, ya seperti itu. Nanti disusun seperti itu, terus di depan ada pemohon, di belakang ada meja untuk tempat operator kita. Kemudian tempat ruangan tersendiri untuk perekaman juga mohon dipersiapkan. Jadi nomor antrian monggo dibantu dari perangkat desa untuk mengatur agar terlaksana jebol anduk dengan lancar. Jadi tidak dorong-dorongan, tidak saling mendahului, tetapi mohon dibantu dikondisikan tempat dan petugasnya. Jadi petugas Dukcapil hanya datang langsung setting dan pelayanan, tidak mengikuti mengatur tentang nomor antrian dan lain-lain. Itu mungkin yang bisa disampaikan nanti. Kemudian yang dilayani besok pada saat jebol anduk adalah perekaman KTP. Ya, mohon diinformasikan kepada semua. Perekaman KTP itu tadi disampaikan kalau Toyo Marto ada 838 orang. Ini belum perekaman, mohon diinfokan. Kemudian yang dari kelompok 978 belum perekaman. Ini kalau bisa segera di woro-woro yang merasa belum pernah perekaman. Kalau untuk adik-adik yang 17 tahun itu biasanya kalau tidak libur, ini hari tanggal 2 ini libur ya? Sabtu ya Pak? Bukan? Ya dikondisikan saja, kalau memang ini pada saat hari masuk sekolah ya memang adik-adik nggak bisa ikut perekaman ya, tapi kecamatan Mas Yalin bisa ya, peralatannya bisa dipakai untuk perekaman. Untuk perekaman sementara lancar-lancar saja. Oke, ya. Memang kalau untuk perekaman masih bisa Bapak Ibu. Sebenarnya pencetakan dulu waktu belangko tercukupi juga bisa, tetapi kendala belangko ini juga perlu kami informasikan bahwa belangko mereka bukan kebijakan Bapak Bupati untuk mencetak belangkonya di kabupaten, tapi ini dari pusat. Kita dapat dropping dari Mendagri, dari pusat. Jadi permasalahan ini nasional. Jadi bukan Kabupaten Malang saja yang kehabisan belangko, tapi se-Indonesia Ibu. Jadi sementara memang kita sering dimarahi ya terkait belangko yang kosong ini. Tapi ya kami hanya petugas pelayanan, kami ya sampaikan bahwa belangko terbatas. Kita 1 bulan kemarin dapat jatah 2 kali mengambil, mohon izin mengambil Pak kita. Jadi mengambil ke sana itu kita dapat hanya 500 keping. Saya sama Bu Camat sendiri pernah ke sana, ngambil ke sana dengan beberapa antrian. Kita sampaikan, Pak ini dari Malang nggak bisa tadi kasih 2.000 atau berapa. Ibu dari Malang, lah ini dari Lombok, dari Makassar juga cuma dapat 500 seperti itu. Jadi ini memang semua dari pusat yang membagi belangko tersebut seperti itu. Untuk sementara memang kita pakai suket, surat keterangan KTP sementara tersebut. Tapi suket itu bisa dipakai untuk kepentingan apapun, baik itu perbankan, imigrasi dan lain-lain bisa dipakai suket tersebut. Ya memang agak sedikit merepotkan ya Bapak Ibu ya, kemana-mana dengan membawa lembaran tersebut. Ya kalau bisa mungkin difotokopi agak kecil, dilaminating mungkin begitu ya, mungkin seperti itu. Tapi asli tetap disimpan. Tapi kalau mau kemana-mana mungkin bawa itu aja sementara. Itu untuk rencana besok jebol anduknya. Kemudian layanan tadi perekaman KTP. Usia 17 tahun kurang 3 bulan gitu nggak apa-apa Bapak Ibu, diajak foto aja kalau memang kurang. 17 tahun kurang sedikit.
Kemudian pencetakan surat keterangan, terutama besok saya nggak berani mengatakan pencetakan KTP, itu tim layanan, tidak tahu mereka besok ada atau tidak, kami tidak tahu ya. Yang jelas ada perekaman pencetakan juga ada terkait dengan surat keterangan sepertinya. Nanti kami akan tinggalkan nomor telepon tim layanan kalau kami berdua ini dari tim sosialisasinya. Kemudian KK, proses KK, pengajuan KK baik itu pencetakan yang baru maupun perubahan data pada kartu keluarga ini bisa diproseskan. Kemudian akte kelahiran, akta kematian, dan kartu identitas anak itu yang bisa diproseskan saat jebol anduk. Nah, di sini kami akan menjelaskan satu persatu persyaratan tersebut agar besok pada saat layanan yang sudah antrian lama itu begitu masuk ke meja petugas dokumen sudah benar. Semakin benar, semakin banyak yang benar berkas yang dipersiapkan, semakin cepat dan semakin banyak. Petugas akan mengoreksi dengan cepat dan banyak sekali. Harapan kita kelompok 1000 tembus ya, 1000 pemohon. Kira-kira bisa Pak? Bisa ya? Sip, semangat. Kelompok, kemudian Toyo Marto juga 1000, kalau bisa lebih. Karena ini mumpung didekati ke tempat tinggal. Jadi apa salahnya kita yang usianya 30 tahun ke atas pun bikin akta kelahiran. Karena akta kelahiran sekarang tidak hanya untuk anak-anak bayi atau anak sekolah Ibu, tapi 50 tahun, 60 tahun juga sekarang perlu akta kelahiran, mumpung mudah ya. Apalagi Bapak Ibu juga didekati ke rumah. Ini tolong tidak diwakilkan siapa-siapa. Kalau memang ini akta kelahiran yang melaporkan harus orang tua kandung sendiri. Kemudian bisa yang bersangkutan sendiri kalau usianya sudah di atas 20 tahun. Jadi tidak diwakilkan karena kita sudah mendekat ke Bapak Ibu, masa Bapak Ibu masih belum mau ketemu sama kita, gitu ya. Jadi harus yang bersangkutan. Kalau putranya 4 mengurus KIA, ya cukup ayah atau ibunya ngurus dokumen KIA 4 dokumen. Baik, itu pembuka yang pertama. Saya langsung masuk ke materi yang pertama terkait dengan KK. Coba cek Bapak Ibu besok, setelah pulang dari kita ketemu ini, cek kartu keluarga di rumah. Apakah KK Bapak Ibu ini sedang berlaku atau tidak? Karena kemarin Bapeda dan Dinsos mendata masyarakat miskin yang akan dapat bantuan kesehatan, ternyata begitu di cross check ke Dukcapil, NIK-nya ada yang tidak berlaku dan ada yang tidak punya NIK. Bagaimana cara melihat NIK tidak berlaku? Cek Ibu di rumah, kakak di rumah apakah berlaku atau tidak. Kakak yang berlaku sekarang warna biru, ya biru. NIK kode awal daerah adalah 35. Wes cek gampang apal maneh 35 niku wedhus Bapak Ibu. 35 ya. Sampai apa? Iya. Ya, untuk sementara karena program kita dalam 1 tahun itu sudah disusun. Jadi 1 tahun itu sebanyak 100 desa itu kita susun. Ini mewakili kecamatan ini, misalnya kecamatan Singosari ada 2 desa, Ampel Gading kemarin dapat 3 desa. Kemudian memang diatur bergantian. Jadi untuk sementara biar fokus desa tertentu, ini bisa kepemilikannya bisa tersalurkan semua. Nanti kalau nanti untuk desa-desa semuanya, nanti yang lain malah tidak tercukupi. Jadi fokus 1 desa dulu, nanti ke depan akan ada jadwal lagi untuk desa yang lain. Tahun ini juga Bu, nanti pelaksanaan. Tahun ini mungkin untuk desa-desa lain belum dapat. Ini untuk tahun ini Singosari masih dapat 2 untuk jebol anduk reguler. Nanti yang ke depan ada 1 lagi itu yang untuk kegiatan Gema Desa. Akan ada 1 desa lagi. Jadi tahun ini akan ada 3 desa untuk Singosari. Gema Desa kapan Bu kira-kira agendanya? Desa itu menunggu jadwal dari tata pemerintahan umum. Ya, itu ada kegiatannya Pak Bupati. Iya. Untuk yang 500 tadi itu apa Bu? Jatah untuk keping tadi. Ya. 500 keping itu tadi itu dapat kita Dukcapil Kabupaten dapat dari pusat. Ya. Jadi kita 1 bulan itu kemarin kita bisa ngambil 2 kali. Karena belangko KTP ini kita tidak membuat sendiri, tapi kita dapat dari pusat. Dari pusat dapat droppingnya dari sana dan itu kita harus mengambil. Nah, kita ini bulan-bulan terakhir ini kita datang ke sana itu hanya dapat 500 sekali datang. Kemudian datang lagi ke sana juga dapat 500 lagi. Jadi masih belum bisa memenuhi keseluruhannya. Ini tapi kasusnya nasional memang. Tidak hanya Kabupaten Malang saja tapi se-Indonesia kondisinya seperti ini. Berarti pada saat nanti jebol anduk itu kira-kira solusinya apa Bu yang belum mendapatkan? Untuk sementara mungkin waktu jebol anduk mungkin akan diterbitkan surat keterangan KTP pengganti sementara. Suket ya? Suket. Tapi itu bisa dipakai untuk kegiatan apapun. Itu tadi seperti tadi sudah kami sampaikan di depan bahwa keterbatasan belangko itu
bukan kita yang membuat sendiri, tapi karena kita dapat dropping, jadi kita apa yang ada itu yang kita manfaatkan. Kalau memang besok itu ada yang dibawa, makanya kita tidak harus nanti menyampaikan kepada warga jangan sampai salah seperti itu. Kita takut nanti pada saat kita bilang iya bisa langsung cetak dan lain-lain, ternyata belum tercukupi. Kan lebih baik sudah datang saja, nanti kita lihat pada saat layanan di lapangan itu bagaimana. Berkaitan dengan pencetakan surat keterangan itu, dulu kan pernah dicetak di level kecamatan. Sekarang kan KTP toh? KTP toh? Oh iya. Ya. KTP. Kalau KTP yang bisa dicetak di kecamatan pada saat belangko ada, tapi kalau surat keterangan harus ke Dukcapil karena harus ada tanda tangan basah dari Dukcapil. Itu kan bisa dicetak di tingkat Kecamatan. Kalau surat keterangan sepertinya tidak. Itu hanya surat sementara yang surat bukan produk. sementara. Iya. Oh, iya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima Dengan kasih. Jangan ancak.